itu biasanya muncul ini ya, muncul satu gambaran. Nah, jadi ada satu pop-up window ya seperti ini. Ada templates, kemudian ada license, ada online. Kalau kalian connect internet biasanya di update yang sebelah kanan. Tapi poin utamanya adalah di bagian templates ini yang kalian bisa pakai. Dan templates ini bisa kalian modifikasi kemudian save dengan style kalian sendiri. Oke, jadi main menunya ini terbagi dari beberapa komponen dasar gitu ya di sini. Nah, kalau kalian lihat user interface dari Rhino itu terbagi atas 6 bagian. Yang pertama itu ada menu utama ya, di atasnya ada menu utama di bagian sini. Kemudian nomor 2 itu ada command window, atau kalau kita hafal mungkin di cat ya. Di cat itu sama ada kalau kita komen ketik rectangle ya. Dan ini sama konsepnya. Jadi Rhino itu perpaduan dari SketchUp, 3D Max, dan cat. Jadi sama, kalau kita bikin circle kita tulis CIR gitu ya, keluar circle. Kalau kita mau bikin rectangle kita tulis REC gitu ya, dan lain sebagainya. Copy, CO atau CP itu sama ya. Ada toolbars utama ya. Di sini kalau kalian mau gambar, jadi kalau saya buka Rhino 7 saya, nah ini ada di sebelah sini. Ini saya kecilkan aja sedikit karena supaya nggak banyak ya. Tapi supaya nggak ketutup maksudnya. Tapi di sebelah kiri ini kita bisa lihat nama-namanya ada macam-macam. Nah, setiap software kalau kalian iseng ngelihat setiap bagian dari interface-nya, itu pasti akan ketemu yang namanya hierarki. Dan teman-teman ganti misalkan display modenya pakai render ya. Nah, terus dia ganti, terus shadow-nya bisa kita matikan, kita nyalakan ya. Kemudian teman-teman ganti lagi dengan mode artistik misalkan ya. Jadi dia ada garis perpotongannya. Kemudian teman-teman ganti lagi dengan tampilan lain lah. Ini akan menjadi satu visualisasi yang teman-teman bisa modifikasi dan seperti ini ya. Oke. Nah, di Rhino itu kita beda dengan yang lainnya. Kalau software lain klik kanan itu adalah menu tertentu ya. Tapi kalau di Rhino klik kanan itu bagian dari seperti kalian klik scroll. Gitu. Jadi ada beda navigasi dari mouse-nya. Kalau klik scroll itu keluar menu seperti ini. Tapi kalau klik kanan itu kalian bisa mengulang perintah yang tadi dilakukan. Jadi mengulangi perintah sebelumnya itu menggunakan klik kanan. Atau kalian bisa menavigasi, diklik ya, tahan, kemudian geser. Itu untuk orbiting. Ya. Scroll tetap dengan scroll. Jadi di Rhino itu bisa kayak gini. Bisa orbiting terus scrolling. Ya. Nah, scrolling gitu ya, terus orbiting barengan. Karena dia berbeda tombolnya kanan sama tengah. Ini mungkin harus menjadi ini aja perhatian ya teman-teman sekalian. Satu file satu objek di Rhino ya, itu akan selalu menggunakan beberapa kali klik ya di mouse. Jadi nggak langsung jadi satu, sama seperti SketchUp. Kayak misalkan kita bikin kerucut seperti ini ya, dia akan mencari titik tengahnya dulu. Jadi kita pas menggambar itu klik dulu titiknya di mana, kemudian dia tarik menjadi circle, dan circle dia tarik menjadi ke atas, ditarik ke atas ya untuk mendapatkan ketinggian, barulah jadi kerucut. Jadi step by stepnya gitu. Dan setiap objek beda. Kalau rectangle dia titik ditarik menjadi segi 4 dulu, baru diangkat ke atas gitu ya, baru menjadi volume ya. Jadi masing-masing punya. Tapi kalau kalian perhatikan, sebetulnya itu merujuk kepada satu dasar berpikir matematis. Contoh ya, kayak tadi kerucut ini kenapa dia titik dulu, kemudian lingkaran, baru ke atas. Kalau masih ingat teman-teman dengan
pelajaran waktu SMA ya. Ketika kita bicara kerucut, itu kan dia punya tinggi, dia punya alas. Nah, alas ini lingkaran, ya. Dan lingkaran akan selalu punya titik pusat. Nah, kalau kita pahami ini, sebetulnya kita tahu ketika nanti kita membuat ini, kalau di Rhino ada alatnya untuk membuat ini langsung jadi. Tapi kalau kita bicara algoritma, nggak ada bentuk kerucut kita langsung muncul kerucut gitu nggak. Tapi ada caranya. Caranya adalah siapkan titiknya, bentuk lingkaran, kemudian cari ketinggian. Maka dia akan jadi kerucut. Nah, cara berpikirnya begitu untuk di grasshopper tadi. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian atas itu bisa diperhatikan lah ya untuk bagian komennya ya. Ini contoh navigasi lainnya yang harus dimunculkan di ini ya, di Rhino itu harus selalu aware dengan ini. Kalau kalian klik sebuah objek di Rhino, misalkan saya klik objek yang ini ya, saya klik, dia akan selalu keluar biru, hijau, dan merah. Ini namanya gumball. Nah, gumball ini itu adalah tadi nggak kelihatan ini apa. Nah, gumball itu dia merujuk pada tiga aksis ya, X, Y, Z. X-nya merah, Y-nya hijau, Z-nya biru. Ya. Dan masing-masing itu punya keunikan tersendiri. Ya, sebagai contoh gini, kalau ada yang sudah mulai buka Rhino-nya, kita bisa coba ya. Saya masuk ke Rhino yang punya saya ya. Dari file saya aja WhatsApp tadi, masuk aja ke situ. Nah, terus saya minta kalian coba ketik di komennya itu ya, ketik aja di keyboard, tulis box ya. Kemudian ada pilih, oke. Nah, kemudian ini kursornya saya set seperti ini ya. Nanti kalian bisa set. Kita bisa setting bareng untuk tampilan. Nah, misalkan kita bikin rectangle ya. Tadi saya bilang klik dulu sembarang lah di titik yang mana. Misalkan di sini, diklik, tarik sebagian ke arah lain, ya. Kemudian klik lagi, baru tarik ke atas. Oke. Nah, ini dia jadi box ya. Nah, tadi kita bicara gumball, ya. Ada gumball. Kalau kita klik ada yang hijau, biru, dan merah. Kalau kalian klik di bagian panahnya, dia akan move, pindah ya, ke kanan, ke kiri. Nah ini, oke. Jadi kalau kalian klik di bagian panah dan panahnya menjadi warna hitam, itu artinya salah satu panahnya terpilih atau bagiannya terpilih. Kemudian kalian klik aja, geser-geser, maka dia akan menjadi berpindah ya. Kalau yang bagian melengkung ini itu adalah rotation, gitu ya. Jadi kita bisa rotate objeknya dari situ. Kemudian kita bisa terhadapkan snap dari sudut. Kemudian ada yang bagian hijau ini. Nah, ini dia buat stretch, ya. Nah, ini buat stretch. Jadi kalau tadi saya Ctrl Z seperti ini, yang bagian merah saya tarik, maka dia akan membesar, gitu ya. Ini sama kayak kalian pakai Blender, ya, atau pakai 3D Max juga sama. Oke, itu kemudian ada ini yang warna hijau, bentuknya seperti grid. Itu adalah kalau kalian tadi misalkan tarik panah itu dia bergeraknya hanya satu sumbu. Tapi kalau yang bagian kotak ini kalian klik, dia bisa bergerak sesuai aksisnya. Oke, jadi ini sesuai aksisnya, gitu. Tapi kalau kalian klik objeknya, kalian tekan F10, ya, F10. Nanti dia muncul titik seperti ini. Oke, saya ambil titiknya misalkan di sini. Saya klik. Nah, dia akan punya gumball lokalnya ya di situ. Nah, ini kalian bisa tarik seperti ini, gitu ya. Atau kalau misalkan F10 nggak muncul, kalian bisa klik objek yang tadi, kemudian masuk ke Solid Tools ya, di atas ini diklik, dan kalian bisa klik di ini, di gambar yang
namanya turn on solid control points. Mungkin terlalu kecil ya. Nah di atas ini sebelahnya yang edge ini ya. Ini diklik. Nah nanti dia sisi-sisinya muncul, sudut-sudutnya muncul titik. Terus ini kalian bisa klik ya, terus bisa digeser ke atas, di twist ya, seperti ini dan lain sebagainya. Ini bisa dikombinasikan. Nah terus untuk memilih satu surface atau satu bidang kayak kita di SketchUp, itu kita tahan save ya, tahan kontrol. Kalau kontrolnya ada yang nggak bisa ditahan alt-nya. Save. Karena mungkin navigasinya berbeda dari 6, 7, 8 ya. Nah, misalkan kita pilih bidang satu seperti ini, di sini ada navigasi garis, panah ya. Kalau kita klik si panahnya ke sini, dia jadi mundur kayak kita extrusion di SketchUp ya. Tapi kalau kita klik yang lingkaran ini, yang kecil ya, ada lingkaran di sini. Ini kalau kita tarik, dia jadi extrusion. Nah, jadi kalau saya dulu belajar Rhino-nya, teman-teman bisa bikin bukaan pintu sederhana atau bangun ruang sederhana untuk bisa menyesuaikan dari Rhino-nya. Bisa supaya lebih luas ya. Oke. Nah ini contohnya seperti itu. Nah sekarang di Rhino itu nanti teman-teman bisa baca ya, bisa mempelajari lebih jauh untuk memunculkan gambarnya dari sini. Jadi teman-teman bisa mempelajari lebih jauh. Saya nanti terakhir akan memberikan satu website yang teman-teman bisa akses. Jadi di situ full untuk materi Rhino-nya, untuk belajar Rhino-nya, learning-nya itu disiapkan memang dari Rhino-nya. Jadi ada dari Grasshopper-nya belajar dari apa gitu ya. Dan itu banyak ada video, terus kemudian ada satu blog dan lain sebagainya. Itu sangat membantu teman-teman.